Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Moneter dan Bank Kesentralan akan mempresentasikan bab mengenai teori uang dan standar moneter. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Syahna Akimilailia dengan NIM 12402193061. Yang kedua, Siti Zaimah dengan NIM 12402193067. Yang ketiga, Nafi Nur Khairina dengan NIM 12402193069. Yang keempat, Fitri Nurmilasari dengan NIM 12402193078. Silahkan simak presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahna Akimilailia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan macam-macam standar moneter. Nah, ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Ekonomi moneter merupakan pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem, dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Nah, apa sih itu standar moneter? Standar moneter adalah sistem moneter yang menunjukkan standar nilai mata uang yang diberlakukan di suatu negara, termasuk mengenai ciri-ciri, sifat-sifat dari mata uang, serta kebijakan pengendalian terhadap jumlah uang yang beredar. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai macam-macam standar moneter. Standar moneter dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada standar barang atau commodity standard yang disebut dengan standar logam, dan yang kedua adalah standar kertas atau standar kepercayaan. Standar barang adalah standar moneter di mana nilai atau tenaga beli uang dijamin sama dengan seberat barang tertentu. Misalnya, jika uang beredar, nilainya dijamin dengan gram emas tertentu atau disebut dengan standar emas. Jika dijamin dengan gram perak, maka disebut standar perak. Dan bila dijamin dengan berat emas dan perak tertentu, maka disebut standar kembar. Standar barang atau komoditi standar ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada standar tunggal dan standar kembar. Standar tunggal merupakan suatu sistem moneter suatu negara di mana negara tersebut nilai mata uangnya hanya dijamin dengan seberat gram barang tertentu, misalnya standar emas atau standar perak. Standar emas di sini merupakan suatu sistem moneter di mana suatu bangsa mengatakan kesatuan moneternya dengan emas, yang artinya bebas menjual membeli emas dengan harga yang pasti dan mengizinkan orang-orang untuk mengimpor ekspor tanpa batas. Di dalam bukunya Mugi Raharjo 2009 Standar Emas halaman 31. Adapun macam-macam standar emas, yang pertama itu ada full gold standard atau gold coin standard. Yang kedua, gold bullion standard. Yang ketiga, gold exchange standard. Dan kemudian ada standar emas internasional. Kemudian ada standar kembar. Standar kembar terjadi apabila pemerintah menggunakan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uangnya dan menggunakan perbandingan yang disebut dengan mean ratio. Dan yang kedua di sini saya akan membahas mengenai standar kertas atau fiat standard atau standar kepercayaan. Standar kepercayaan adalah suatu sistem keuangan di mana tiap kesatuan uang tidak dipelihara nilainya dengan seberat gram barang tertentu. Jadi, fiat money atau standar kertas ini adalah uang kartal yang tidak dijamin dengan emas atau perak dan tanpa janji untuk dapat ditebus. Dan nilainya tidak dijamin dengan seberat emas atau perak, serta nilai tukarnya tergantung dari kemampuan pemerintah dalam memberi jumlahnya agar dapat mengurangi penyusutan yang besar. Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar diatur oleh pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan dalam perekonomian. Nilai uang yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang ataupun jasa tertentu. Menurut Napirin,
nilai uang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal yaitu nilai yang terkandung atau tertulis pada uang yang bersangkutan. Misalnya uang 50.000, tertera angka 50.000, sehingga nilai nominal pada uang 50.000 yaitu Rp50.000. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang terkandung pada uang tertentu. Misalnya uang Rp50.000. Untuk membuat uang Rp50.000 diperlukan bahan kertas dan bahan lainnya sebesar Rp3.000, sehingga nilai intrinsik pada uang Rp50.000 yaitu sebesar Rp3.000. Yang ketiga yaitu nilai real, merupakan nilai yang dapat diukur dengan barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang tersebut. Misalnya uang Rp1.000 dapat ditukarkan atau dibelikan dengan segelas air mineral, sehingga nilai real pada uang Rp1.000 itu yaitu dapat ditukarkan dengan segelas aqua mineral. Materi yang ketiga yaitu nilai internal dan nilai eksternal. Nilai internal adalah daya beli uang terhadap suatu barang atau jasa. Contohnya, dengan uang Rp5.000 kalian dapat membeli sebuah buku tulis. Jadi, nilai internal uang Rp5.000 adalah sebesar sebuah buku tulis tersebut. Yang kedua, nilai eksternal. Nilai eksternal adalah nilai uang dalam negeri yang dibandingkan dengan mata uang asing, atau biasa dikenal dengan istilah kurs. Contohnya, kalian dapat menukarkan uang Rp14.000 dengan $1 Amerika Serikat di bank yang melayani penukaran valuta asing. Saya Fitri Nurmilasari, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan nilai tukar dan kurs. Perkembangan ekonomi dunia ditandai oleh semakin terintegrasinya perekonomian satu negara dengan negara lainnya. Ditunjang dari semakin berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi di pasar keuangan dunia, menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dalam jumlah yang sangat besar mengikuti perkembangan ekonomi dan kebijakan dari suatu negara. Indonesia telah mengalami beberapa pergantian sistem kurs seiring dengan pergantian periode kepemimpinan negara Republik Indonesia. Perubahan sistem kurs di Indonesia dikarenakan oleh pemerintah yang menetapkan kebijakan pemberlakuan sistem kurs yang disesuaikan dengan kondisi keadaan makroekonomi Indonesia. Perubahan perilaku nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor fundamental maupun non-fundamental. Faktor fundamental atau faktor ekonomi yang dapat memengaruhi adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, aliran modal yang masuk maupun keluar, posisi neraca pembayaran internasional Indonesia, serta kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. Sedangkan faktor non-fundamental antara lain adalah faktor psikologis, faktor sosial politik, dan keamanan negara. Selain faktor fundamental dan faktor non-fundamental, faktor keterbukaan ekonomi juga dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam hubungannya dengan nilai tukar, tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara akan menyebabkan harga barang-barang produksi dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga barang-barang tersebut kurang kompetitif di pasar internasional. Ketika tingkat inflasi domestik meningkat, menyebabkan permintaan akan impor naik, sehingga kebutuhan akan mata uang asing atau dolar Amerika Serikat meningkat, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah atau depresiasi. Ketika tingkat inflasi domestik menurun,
menyebabkan permintaan akan impor turun, sehingga kebutuhan akan mata uang asing atau dolar Amerika Serikat menurun sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat atau apresiasi. Tingkat bunga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi nilai tukar. Perubahan tingkat bunga suatu mata uang akan berdampak pada perubahan permintaan akan mata uang tersebut, baik yang berasal dari investor domestik maupun investor asing. Ketika tingkat bunga mata uang domestik menurun, modal akan meninggalkan negara tersebut dan akan menyebabkan mata uang domestik melemah dan depresiasi. Ketika tingkat bunga mata uang domestik meningkat, modal akan masuk ke negara tersebut dan akan menyebabkan mata uang domestik menguat atau apresiasi. Makin terbuka suatu negara, maka nilai tukar negara tersebut semakin rentan dikarenakan liberalisasi perdagangan. Semakin besar aliran modal atau devisa yang masuk dalam suatu negara, maka nilai tukar negara tersebut terapresiasi. Menurut Menko, nilai tukar adalah tingkat harga yang disepakati penduduk dua negara untuk saling melakukan perdagangan. Menurut Miskin, nilai tukar merupakan harga dari suatu mata uang dalam mata uang yang lain. Menurut Nopirin, nilai tukar adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Maka akan mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Menurut Salvatore, nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar terbagi atas nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sebagai contoh, jika nilai tukar antara rupiah dan dolar Amerika Serikat adalah 14.000 per dolar, maka dapat menukar 1 dolar untuk 14.000 rupiah di pasar uang. Nilai tukar real adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sound really fine 아무렇지 않은 척